Kok dilakban sih? Hah? Foto Pak. Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh? Foto Pak. Saya nggak mau. Hai teman-teman Okse, udah nonton kan cuplikan video yang tadi? Di video kali ini kita mau ngebahas terungkapnya kasus misteri kematian dari salah satu diploma Kemelo Indonesia yaitu Arya Daru. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nih ya tetangga, ternyata dari keterangan resmi kepolisian itu memang nggak ada tuh sidik jari dan DNA dari orang lain, melainkan memang cuma dari Arya Darunya sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya kasus pembunuhan atau memang dibunuh. Biar lebih lengkapnya, kita nonton cuplikannya tersebut ya. Kemudian, dari lakban yang kita amankan, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Ya, kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, ya, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu satu, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, ya, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Ya, jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Mungkin untuk yang selanjutnya terkait barang bukti yang lain dan beliau menguatkan, kita juga ada penelitian lebih lanjut secara DNA dari laboratorium forensik. Setelah ada pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya materi biologi dari orang lain. Terus kami selanjutnya dari barang bukti yang kami ambil dari TKP, kami lanjutkan konfirmasi dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini adalah pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP. Demikian. Nah kan tetangga makin seru kan ngebahasnya. Ya emang dari keterangan resmi kepolisian di kamar kosnya Arya itu nggak ada tuh yang namanya bercak darah, sperma, air liur, dan meteorologi dari orang lain. Nah, yang menariknya, aduh sampai ribet nih saking serunya nih kan. Yang menariknya itu dari sisa lakbannya itu emang nggak ada tuh DNA dari orang lain. Nah sekarang gini, dari lihat CCTV-nya kan emang nggak ada orang lain tuh.
walaupun ada orang lain, itu masuk dari mana? Pintunya aja kekunci dari dalam, ya kan? Gimana cara orang masuknya? Nih ya tetangga, mungkin dari tetangga-tetangga di sini ada yang lupa kronologisnya, bahkan belum tahu nih dari awal ceritanya seperti apa. Kita flashback sebentar ya. Jadi di tanggal 7 Juli 2025, Arya Daru pergi ke salah satu mall yang ada di Jakarta untuk membeli pakaian atau perlengkapan rencana dia pergi ke luar negeri. Nah, dari situ Arya telepon ke istrinya nih bahwa dia ngerasa nggak nyaman, kayak ada orang lain ngikutin dia dari belakang. Keterangan ini disampaikan oleh istrinya, karena komunikasi mereka itu menjadi komunikasi terakhir pada saat itu. Nah, dari situ, dan setelah Arya telepon istrinya, itu Arya langsung pulang. Terlihat dari CCTV mall tersebut. Dari situ, Arya langsung naik taksi online. Nah, dari lalu, jadi belibet nih ya, saking serunya banget. Jadi Arya Daru ini langsung pulang nih. Tapi pulangnya nggak langsung ke kosan. Melainkan dia langsung pergi ke Kemenlu. Dan dia, tahu nggak sih, tetangga-tetangga, dia ini naik ke lantai 12. Di mana lantai 12 itu menjadi rooftop di Kemenlu. Di CCTV, dia ngeliat tuh, terlihat tuh kayak celingak, celinguk, celingak, celinguk. Nah, nih, aku lupa. Jadi, dia itu bawa satu ransel sama satu jinjing ke atas. Pada saat turun, itu ranselnya tuh dua-duanya nggak dibawa sama Arya Daru. Terlihat juga, terpantau nih dari CCTV Kemenlu. Akhirnya, beliau pulang ke kosannya. Sekitar jam 11:30 itu yang terlihat di CCTV yang tadi tetangga lihat, itu Arya Daru buang sampah keluar. Nah, setelah itu istrinya telepon lagi nih. Kok karena nggak ada kabar dari Arya Daru dari sore yang terakhir di mall itu sampai ke kosannya. Mungkin ngerasa khawatir ya sebagai istri, kok laki gue kemana nih, nggak ada kabarnya. Udah gitu terakhir kali cerita dia ada yang ngikutin. Jadi gue jadi istri juga khawatir lah ya suami ngabarin kayak gitu kan. Nah, akhirnya si istri Arya Daru telepon ke penjaga kos, minta tolong dicekin. Makanya terlihat di CCTV sekitar jam 12:30 si penjaga kosnya itu ngeliat cek-cekin bahwa memang ada nggak sih emang Arya Daru di dalam gitu. Nah, pada akhirnya pada pagi harinya itu bentar ya. Jadi pada akhirnya penjaga kosannya itu minta izin ke pemilik kosannya bahwa minta izin nih Bu atau Bapak, boleh nggak saya buka paksa si pintu kosannya Arya Daru gitu, karena memang kok semakin mencurigakan nih, Arya Daru nggak ada suaranya, mungkin nggak ada aktivitas-aktivitas yang biasanya mungkin ya seperti itu. Jadi, nah terlihat juga kan di CCTV-nya bahwa memang penjaga kosannya itu ngebobol istilahnya, ngebuka paksa ke pintu kosannya Arya Daru. Nah memang sengaja nih dari penjaga kosannya itu merubah
merubah CCTV biar kita kelihatan, biar kita tuh ngelihat, dan memang menjadi salah satu bukti kali ya, bahwa memang udah ada yang janggal gitu. Akhirnya si penjaga kosannya tuh nyongkel, yang terlihat dari CCTV yang tetangga-tetangga lihat kan, nyongkel si pintunya itu, yang mana memang kuncinya kan terkunci dari dalam, dan itu di dalam itu posisinya ada engselnya. Nah, ada engsel buat buka, yang dimana itu memang bisa diakses hanya yang ada di dalam aja sih. Gitu tetangga. Jadi penjaga kosnya itu setelah buka akses kunci yang ada di dalam, si penjaga kosnya juga buka dari akses luar nih, yang dimana memang penjaga kosnya ini punya akses semua kunci yang ada di kosan tersebut kan. Nah, untuk melakukan kegiatan itu, si penjaga kos juga dibantu oleh tetangga kos tersebut gitu. Nah, setelah terbuka semuanya, masuklah penjaga kos ke dalam kamarnya Arya Daru. Nah, melihat kondisi Arya Daru berbaring di atas tempat tidurnya dengan posisi kepala yang sudah dikelilingi lakban. Seperti itu. Nah, tetangga, dari kesimpulan, pihak kepolisian sudah merilis barang bukti milik dari Arya Daru. Antara lain ada laptop, jaket, handphone, cemilan, akses card, lakban kuning, serta alat kontrasepsi berupa kondom. Ini adalah gambaran bagaimana kekuasaan, etika, dan opini publik bisa saling berbenturan. Kita mungkin belum tahu ya seluruh jawabannya, tapi satu hal yang pasti, bahwa publik nggak akan tuh berhenti bertanya. Tapi kita pun harus menghargai hasil dari penyelidikan kepolisian yang sudah diumumkan ke publik. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapatmu di komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!